اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آسف. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus disyahadatkan Idian dua idian untuk dapat disebutkan seorang mukmin tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan syahadatain dan ma'rifat, melainkan harus pula disertai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah Rasulku. Jadi apabila ada orang yang meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tetapi tidak menerima pertuhan kepada Allah dan tidak mengakui Rasul kepada Nabi Muhammad, di hadapan Allah tidak termasuk kepada orang yang beriman. Seperti perkataan seorang pemimpin Yahudi di masa Nabi bernama Abdullah bin Salam. Dia berkata, "Aku meyakinkan bahwa Muhammad betul-betul Rasul Allah dan Nabi yang terakhir, seperti aku yakin kepada anakku sendiri. Malah kepada Nabi Muhammad aku lebih yakin atau ma'rifat." Orang seperti ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal atau ma'rifat kepada Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. dalam syahadat munjin pertama ma'rifat, yang kedua adalah idingan. Idingan itu adalah mengaku ada hubungan aku adalah hamba dan Allah adalah Tuhanku, aku adalah umat dan Muhammad adalah nabiku. Itu mengakui. Aku adalah anaknya, dia adalah ibuku. Banyak ibu, tetapi ibuku yang ini. Banyak bapak, tapi bapakku yang ini. Haji Asep DH bapak, saya bapak, Maraneh juga boga bapak. Tetapi yang kita akui adalah bapak kita. Dia adalah istriku, dia adalah suamiku. My God, dia adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhan. Karena tidak setiap yang diketahui dimiliki. Tidak setiap yang tahu Allah itu adalah Tuhan dan menerima dirinya dipertuhan oleh Allah.
Jadi tidak setiap yang kita ketahui, pengetahuan adalah sikap perilaku berbeda. Kalau hanya tahu Allah itu adalah Tuhan, Muhammad adalah Nabi utusan akhir, itu kan pengetahuan. Untuk menjadi munjin, syarat yang kedua adalah iddi'an. Dia adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku. Ini adalah topikku. Jadi ada komunikasi, ada hubungan. Kalau tidak mengakui, berarti dia syar'an, hanya tahu Allah itu adalah Tuhan tetapi tidak bertuhan kepada siapa? Allah. Jadi bukan hanya mengenal Tuhan tetapi bertuhan. Bukan hanya tahu istri tetapi beristri. Belum termasuk orang mukminin, tidak termasuk orang muslim mukmin. Kalau hanya sekedar tahu Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Nabi akhir zaman, maka yang keduanya harus mengakui. Seperti yang disampaikan oleh Allah. Ayat sebelumnya apa? Atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Aduh, sudah diambang pintu kenikmatan menghilang, air bersin terus. Setik deui beta tinggal, aduh, bon. Hah. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka dia mengenal kepada Muhammad. Dia mengenal bagaimana rambutnya. Dia mengenal bagaimana warna kulitnya. Bagaimana kedua matanya. Jadi kalau dibicara ma'rifat, ma'rifat sekali. Ya kama ya'rifun, seperti dia mengenal Allah sendiri. Natonggongna ayat sekarang, da pengpelanganana ayat tompel, dina dadana aya laon, aya karang, gigireun nabujurna aya kutil. Tahu sekali, seperti tahu anaknya. Tapi apa yang terjadi? La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dia menyembunyikan padahal dia tahu. Jadi tidak setiap yang tahu dia akui. Mereka tahu Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah utusan akhir zaman Nabi, Rasul, tetapi mereka menolak untuk bernabi kepada Nabi Muhammad. Dia menolak untuk bertuhan kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Karena apa? Tidak idzian. Terus jika kabul, begitu pula tidak termasuk kepada orang muslim orang yang tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya,
walaupun ma'rifat dan ilmiah. Tetapi apabila hatinya tidak menerima ajaran Allah dan Rasulnya, sekalipun dia melaksanakan ajaran Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia telah betul harus berani mengikrarkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwana. Artinya, aku ridho mengakui dan menerima kepada Allah Tuhan dan Islam sebagai agamaku, dan kepada Nabi Muhammad aku bernabi dan rasul, dan kepada Al-Quran aku berpedoman, dan kepada orang-orang mukmin aku bersaudara. Action qabul. Yang kedua mengakui, yang ketiga adalah qabul, menerima. Qabul itu menerima. Menerima apa? Menerima apa yang diperintahkan. Menerima apa, segala apa yang diberikan. Menerima segala apa yang terjadi, yang dijadikan oleh Allah dan Rasul. Itu. Sok ngadekeun Qur'an kepake. Nah, itu menerima. Mengakui nomor 2, yang ketiga adalah menerima. Jika kamu menerima bertuhan kepada Allah, mengakui bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang ketiga, terima Allah, terima Rasul, segala-galanya. Menerima, apakah dia melaksanakan atau tidak itu sesi lain. Apakah dia sabar atau tidak sabar dalam menerima itu sesi lain. Tetapi yang menjadi qabul adalah menerima bahwa ini adalah darimu ya Allah, bahwa ini adalah perintahmu ya Allah, bahwa ini adalah laranganmu ya Allah yang harus aku lakukan, perintahmu yang harus aku jalani, larangan yang harus aku hindari, kejadian yang aku harus sabari, kejadian yang harus aku syukuri. Terima semuanya itu. Apakah kemudian bersyukur atau tidak itu sesi lain. Apakah melaksanakan perintah atau tidak itu sesi lain. Yang penting qabul, siap menerima semua ajarannya. Kalau kau mengaku aku sebagai pacarmu, maka dicubit oke, asa diusapan. Karena menerima. Qabul. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Raditu billahi
Raditu billahi rabban rububiyah segala sesuatu yang terjadi menimpa diri itu rububiyah Allah. Rububiyah Allah adalah naon bae anu katarima ku diri titis tulis diajali bagja cilaka tiba heula cek kisuna begitu. Naon wae anu tumiba ka diri pahit peuheur amis legit haseung asin apapun raditu aku menerima karena ini adalah keputusanmu ya Allah, kau adalah rububiyah. Wabil islami dina, yang kedua bukti menerima itu Islam adalah agamaku. Islam adalah agamaku. Agama itu adalah aturan, ketentuan, hukum. Agama itu adalah peraturan. Maka wabil islami dina, aku hanya diatur dengan ajaran Islam. Aku hanya diatur dengan hukum Islam. Fleksibel dengan hukum Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku menerima ajaran Rasul, aku menerima ajaran-ajaran fatwa-fatwa dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Qur'ani imama, pedoman hidupku adalah satu, adalah Al-Qur'an. Wabil mu'minina ikhwana, aku siap menjadi bagian dari komunitas mukmin karena kami adalah saudara. Jadi isinya raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana. 5 pointer ini sebagai bukti qabul terhadap Allah dan Rasul. Raditu billahi rabban, ya ini adalah takdirmu ya Allah, tapi dan nyeri terlepas. Ini adalah keputusanmu ya Allah, aku bahagia, mangga. Urusan pelaksanaan itu sesi lain. Yang penting adalah qabul menerimanya ini. Terus yang harus disyahadatkan, di samping Allah dan Rasulnya wajib pula dimaklumatkan tentang adanya alam gaib. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, mereka yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Adapun yang dimaksud dengan harus juga disyahadatkan.
Ma'rifat, idian, qabul, dan yang harus dimasukkan di dalam syahadat, diakui, diterima, tidak ditolak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini mobil itu sudah bala. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus ada teh gimana ditulis kabehnya itu. Nabi gaib benar betul. Ulaika ala bima unzila ilaika. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lawan memena tak alladzina yu'minuna bima jalma-jalma anu ariman bima unzila ilaika Quran wa ma unzila min qablik wa bil akhirati jeung ka akhirat yuqinun eta anu yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman kepada alam gaib. Gaib itu bisa dibuktikan dengan alat apapun di dunia yang bisa membuktikan tidak. Kalau berdasarkan ini fiksi, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Tetapi kemudian jangan dianggap tidak ada. Karena kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Belum ada teknologi apapun, alat ukur apapun yang bisa mendeteksi keberadaan surga neraka, gak ada. Perhitungan gak ada yang bisa menghitung. Jauhnya planet, jauhnya tata surya masih bisa dihitung. Tapi untuk menghitung keberadaan neraka pada surga gak bisa. Gelombang semuanya bisa divisualkan. Lini bisa divisualkan, bisa terlihat. Tapi alam barza gak bisa. Kalau menurut hukum umum ini fiksi, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, maka keberadaannya mengada-ada. Nah, lu gak iman. Kita seorang mukmin wabil akhirati yu'minuna bil ghaib. Kita beriman karena itu disampaikan oleh Allah dan Rasul. Bahkan Allah menjaminkan wa ulaika humul muflihun. Jika kamu memarifatkan dalam syahadatain tentang barzah, kubur, nikmat, siksa, adanya munkar nakir, kiamah, kemudian alam ba'as dan lain sebagainya, ulaika humul muflihun. Kamu adalah orang-orang yang berbahagia sekali.
Bagaimana bahagia mengingat kubur. Yang ada sedih mengingat kubur. Mengingat kematian mana bahagia. Kematian, kalau kamu arti kematian meninggalkan, ya kamu pasti sedih. Karena kamu akan meninggalkan. Sedih. Tapi kematian itu bukan meninggalkan. Kematian itu kita akan datang. Semakin tambah usia, bapak meninggalkan, nenek meninggalkan kita. Tambah lagi usia, kakek meninggalkan kita. Tambah lagi usia, bunda meninggalkan kita. Tambah lagi usia, ayahanda meninggalkan kita. Merekalah yang mengelus-elus penuh cinta kepada kita. Merekalah kasih sayangnya yang tidak bisa dibeli. Merekalah yang sangat sayang kepada kita. Setelah mereka tidak ada lagi belian kasih sayang. Setelah mereka tidak ada lagi cinta yang melekat dalam diri. Ibuku sayang. Terus ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu oleh kubala ibu. Bapak loh. Ibuku sayang, aku ingin menangis di pangkuanmu, lalu doa. Jadi sedih. Kematian kita akan datang kepada mereka. Dan hari ini siapa yang ada? Hari ini yang ada adalah yang membebani kita. Hidup bertambah maka beban semakin bertambah. Beban semakin bertambah, tenaga semakin melemah, kekuatan semakin tidak ada. Sesungguhnya kematian adalah kebahagiaan, bukan kesedihan. Memang tidak boleh berharap untuk mati, tetapi ingat, hanya kematianlah yang akan menghentikan segala beban derita kita. Karena kita tidak meninggalkan, sesungguhnya kita akan datang kepada cinta kasih sayang yang sangat luar biasa. Bapak kita sudah di sana, ibu kita sudah di sana, nenek, kakek kita semua sudah, guru-guru kita semua sudah di sana. Apakah kamu masih tidak mau datang kepada mereka? Padahal kematian hanya 1 detik saja. Ataupun cara kematiannya, ya siapkan dari sekarang. Jangan hanya berdoa-doa Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Siapkan. Allah sudah menyatakan kau mati bagaikan akan mereka yang beriman kepada kudu kawas karena bujur ucing. Aya bujur ucing aya. Aing ngewa karena bujur ucing, tewak ucing teu lantara.
Duh aing resep kana bibir ucing teu, kata kana bujur hayam. Aing keheul kana bujur hayam, tewak hayam teulan bujurna, ulah. Aing resep tewak ditembokeun ulah. Jadi kita harus mensyahadatkan alam gaib, alam barzah, alam sebelum kiamat urang aya dirinya. Gelap gulita laksana si malam durja bagi mereka yang tidak beriman, tapi bagi yang beriman subhanallah radatun min riyadil jannah adalah taman surgawi disediakan di alam barzah bagi orang yang soleh seperti kalian ini. Kalian yang cuma tidur dan dahar saja di sini. Alam barzah ngapung di luhur meledak. Anger alam barzah teu dikubur oge alam kubur tangarana. Tilelep dihakan ku hiu anger di laut ge modarna. Kabagian di mana di alam barzah. Abdul Aziz bin KJ Herapandi, tadi saja kamu berada di punggung bumi, hari ini ada dalam perut bumi, ada di dalam barzah. Ngeko ke aing poek ih naudzubillah minal. Siksa kubur datang munkar nakir make kegendir ceger aya orai sujaul akro kecerot deui naudzubillah min dzalika. Allah nikmat kubur yatun min riyadil jannah caang anu kacina. Pertanyaan munkar nakir, man rabbuka? Ayeuna sotenguna sok barang hudang ditanya man rabbuka, Allahu rabbi. Wa man nabiyuka, Muhammad nabi. Wa man imamuka, Al-Qur'an imam. Wa man ikhwanuka, mukminin ikhwan. Bisa gitu. Disangka beureun kerek bisa. Pan pinter teh urang sabar pinter teh aya ti lu aya pinter sirah, aya pinter manlah, aya pinter polah. Pinter sirah apal ieu alus, apal ieu goreng, apal ieu mahal, apal ieu murah. 1.000 jeung 100.000 mahal mana? Mahal 100.000. Pinter sirahna. Pinter hati hayang nu mahal bung nu murah, milih 100.000, milih 1.000, milih 100.000. Pinter hatena. Pinter kalakuanana eta sia boga sabaraha, boga 1.000, boga 100.000, boga 100.000. Pinter kalakuanana. Pinter sirah aya panyakitna poho, pinter kahayang ge aya panyakitna riwas. Profesor dokter dibere poho dijamin moal inget. Prof, bagaimana Prof? Yang itu sebentar saya poho. Oh sudah, tidak akan ingat. Kahayang ge ibu aya naon reuwas, kontol gaceng dibere reuwas mah ngapleks ya. Nu teu poho mah kalakuan. Kunaon pangla poho sabab loba pipohoeun, kunaon pangla reuwas sabab aya pireuwaseun. Nah, sakarat napas teh geus teu bisa diatur ku sorangan. Geus tinggal dada, suku geus teu usih. Pikiran masih ngantem. Kanyeri bertubi-tubi, gogobrut kesam. Panon bolotot geus samar tetempoan, pamajikan geus teu katingali, anak geus rabun teu katingali, hawar-hawar sora geus teu pati kadenge, nu kadenge Allah Allah. Reuwas atuh pireuwaseun nu kacida teh. Tah kereuwas mah bedol teh.
nah rek bisa orang ke munkar nakir, datang munkar nakir mau gegenir, bandro buka, wah duka wes. Jangan merasa sudah punya kapling di mana, di surga. Kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil, kiamat datang. Mukmin moal kebagian kiamatnya, moal wajib yakin. Alam baas alam kubur, baas kubur, itu alam baas alam kubur nulisnya kumaha sih? Bergenap tadi luruskan. Nomor 7 mahsyar dikumpulkan sakabeh jalema. Ada di alam baas jalema diundangkeun di alam kubur. Indung naluak Gusti eta swanten jelas anak berbikannya ahku abdi, tapi belah mana sorana mah geus deukeut pisan, tapi jalmana teu katingali Gusti nu mana anak abdi ya abdi hanapeun mah barang tunggul ditemu ka handap uluh geuning eta teh beungeut monyet. Da anakna sok momonyetan, anakna taran ibadah, anakna gawena maksiat. Rupa-rupa aya nu lempang ku beuteungna, aya nu ngojai dina darahna, aya nu letahna manjangan, macem-macem naudzubillah min dalik. Eta di mana tadi alam baas udang. Alam mahsyar kumpul kabeh, wala kumpul kabeh. Di bawah bendera para nabina, para rasulna, panglobana umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bring sakabeh jalma. Ya salah. Eta terkait mengenai tadi mana? Qabul menerima dan teknik pelaksanaan. Sok sa lamunnya ieu pada ngadengekeun teh aya nu ngadengekeun teh kunaon ka aing nu ngirim udun saya tahu da kunaon mah nu ngirim udun ka aing teu ketang teu heureuy ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman dari apa yang disampaikan oleh guru kita ketika kita bersyahadat dengan target atau capaian menjadi mukmin munjin, sehingga status syahadatnya menjadi syahadat munjin atau munjiat. Tentu tidak semudah kita mengucapkan syahadat persisaraan. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi sebagai prasyarat terwujudnya pribadi mukmin munjin, yang semalam sudah disampaikan. Pembuktian kemunjiannya itu hanya akan ditemukan nanti di akhirat ketika kita selamat dari siksa neraka. Nah, prasyarat-prasyarat yang dimaksud adalah untuk memunjinkan
atau agar syahadat ini bisa membentuk pribadi yang munjin sehingga syahadatnya menjadi syahadat munjiyah, maka poin pentingnya adalah pertama, maknai dulu asyhadu sebagai kata kerja yang mengawali lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu secara letterlek bahasa kan menyaksikan. Nah, ketika asyhadu di sini secara lughawi bermakna menyaksikan, maka fa'lam annahu la ilaha illallah, artinya bukan menyaksikan dengan mata telanjang. Ada satu makom di mana disebut makom musyahadah. Disinilah perlunya penggabungan hawasil homsi atau panca indera dengan indera keenam kita kalau mau disebut. Indera keenam itu penggabungan antara akal dan hati. Ai min somimil qalbi minas sanubariyatil qalbi, hati sanubari. Maka asyhadu di sini bermakna ma'rifat, idrokun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma hutarad dudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Untuk menjadi pribadi yang bimakna a'rifu, artinya memakrifatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu perlu 3 hal. Pertama, temuan yang pasti, ilmal yakin, jangan pernah meragukan la ilaha illallah, pasti, idrokun jazimun. Yang kedua, muwafiqun lil waqi'i, temuan tersebut sesuai dengan bukti. Kalau buktinya Allah Tuhan, maka saksikanlah ketuhanan Allah. Kalau Muhammad itu nabi, maka saksikanlah kenabian Muhammad. Kalau mungkinat yang menjadi akidah sam'iyat itu wajib, maka saksikanlah atau ma'rifatkanlah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Quran dan hadis. Muwafiqun lil waqi, jadi pasti. Kedua, sesuai dengan bukti. Yang ketiga, berdalil. Artinya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang akan kita ma'rifatkan itu harus sesuai dengan, harus akurat dengan syariat. Tidak boleh keluar dari substansi Quran dan hadis. Jangan pernah membuat-buat makna lain dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keluar dari makna Quran dan hadis. Itu untuk mengejar muwafiqun lil waqi'i, untuk mengejar nasiun an dalilin, harus berdalil agar makrifat kita tidak taklid. Karena kebanyakan karena tidak melek Quran dan hadis, makrifat kita menjadi taklid. Tidak paham dalil nakli, apalagi dalil akli, taklid. Nah, pertama ma'rifat, asyhadu dimaknai dengan ma'rifat. Yang kedua, tasdik. Tasdik ini bukan mutlakut tasdik yang berlaku dalam ilmu mantek. Tasdik yang ada dalam ilmu mantek itu wadarku nisbah, menemukan nisbat. Apa yang dimaksud dengan tasdik dalam munatokoh? Kalau kita aktualisasikan dengan syahadat, hanya menemukan nisbat kenabian kepada Muhammad, ketuhanan kepada Allah, kewajiban untuk akidah sam'iyat. Hanya itu saja, tanpa hal lain. Ini poin pentingnya, hal lain.
ngan saukur manggihkeun Rasul teh Muhammad, Allah pangeran teh saha? Allah. Akidah samiyah teh wajibul wujud muqayyad, aya buktina kalawan dikaidan ku Quran. Eta mah mutlaqut tasdik. Tasdik dalam standar ilmu tauhid adalah ma'al iddi'ani wal qabuli. Kenapa tasdik dalam perspektif mantik murni tidak jadi sandaran? Meski jadi bahan tapi tidak jadi sandaran. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setan, atau lebih tepatnya roisnya setan, entah itu rois koordinator atau rois iblis, itu kan dalam kitab Al-Milawaniha subhat pertama dalam Islam itu subhatu iblis. Kenapa terjadi disebut subhat? Iblis itu tahu Nabi Adam, tahu Adam, tahu kehalifahan Nabi Adam. Ini jailun fil ardi khalifah, itu tahu. Tapi ketika pengetahuan iblis hanya sebatas menemukan nisbat khalifah kepada Adam, tidak tasdik membenarkan kehalifahan Adam, maka iblis divonis aba wastakbar. Makanya nanti makrifat yang berkombinasi dengan tasdik itu meyakini Allah, Rasul dan akidah sam'iyat dengan segala nisbat yang melekat padanya, disertai ma'at taslim min ghairi ingkarin wala inadin wala kufrin. Nah, ma'at taslim itu ada tasdik di sana, tidak cukup dengan ma'rifat. Maka kalau ditanya siapa makhluk yang dia tahu nisbat hukum tapi tidak tasdik terkait tugas-tugas dari Allah, namanya iblis. Min ru'asail malaika. Allah memponis abawas takbar wa kana minal kafirin. Maka subhat iblis itu kemudian turun temurun. Kenapa saya sebut turun temurun? Karena ditularkan oleh iblis melalui dimensi hati yang cenderung syahwati kamanusa. Kenapa ada orang kafir? Apakah orang kafir itu tidak tahu Allah dan nisbat Tuhan yang melekat padanya? Apakah orang kafir itu tidak tahu Muhammad dan nisbat kenabian yang melekat padanya? Mereka tahu. Di sini disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sekali. Sudah pernah saya sampaikan tentang hamadah, himadah dan parakletos. Tapi nisbat kerasulanlah yang mereka pertentangkan. Konsep ketuhanan dan sifat-sifatnya yang mereka pertentangkan. Sehingga ada konsep trinitas, ada konsep yang lain yang berdasar kepada tasdik tapi tidak tasdik menurut standar ilmu tauhid. Nah, maka standar baku seseorang menjadi musaddiq atau tasdik itu dua. Pertama, iddi'an. Artinya ketika kita mengucap asyhadu, kita harus adainu. Naon adainu teh? Ngaku. Ari ngaku naon? Ngaku naon? Allah teh pangeran, ngaku diri pangeran. Tahu Muhammad itu utusan, ngaku Muhammad teh utusan. Muhammad itu membawa ajaran, ngaku karena ajaranna. Iddi'an. Karena beberapa faktor menyebabkan orang hanya tahu hukum tapi tidak mengakui hukum. Ini dalam ranah lain, misal
nikah itu wajib dan kita menerima hukum wajibnya nih nikah. Tapi misal ketika dalam aspek lain ayat-ayat kemudian kita ingkari sebagian, maka itu tidak tidak diakui. Eta mah jang maneh kuring mah henteu. Kita fakir, ibadah kita dengan tenaga, mereka kaya, ibadah mereka dengan zakat. Kemudian berkata, saya tidak mengakui kewajiban zakat. Eta teh apal zakat, apal tasdek zakat, tapi teu idian karena kewajiban zakat. Nah ini idian. Tidak cukup seorang mukmin hanya dengan mengucapkan syahadat dan ma'rifat, melainkan harus mengakui substansi yang terkandung. Nah, problemnya apa? Di antara yang tidak diakui atau bahkan nanti tidak diterima adalah di sini kan dicontohkan, kalau Allah dan Rasulnya bisa, atau kalau hal yang kasat mata kita bisa makrifat, tapi yang tidak kasat mata, misal alam gaib, bisa tidak orang dengan mudah mengakui sesuatu yang tidak kasat mata? Misal kamu sholat, nanti kalau sholat masuk surga, kita jelaskan surga itu apa? Darus thawab, nanti di sana ada bidadari, apalagi takrifnya Haji Ijang itu yang sangat menarik. Terus kita minta, coba mana siapa yang pernah bertamasya ke surga? Ada nggak? Oh, saya meyakini surga, tapi surganya fiksi. Itu tadi disebutkan. Kenapa? Dia tidak kasat mata, tidak cepat menciptakan atau menumbuhkan keyakinan sehingga tidak mudah untuk diakui. Boga target hayang pisalakieun kasep. Wah, orang rek kawin fangkihu ma toba lakum. Kabeneran pisalakieun urang teh jadi nate turub teko. Untuk makrifat bisa. Tapi untuk tasdek dalam standar tauhid, kuring teh apal eta teh salaki urang, ngancan ngaku eta teh salaki urang. Nah geuning da bongan turub teko. Betapa sulitnya sesuatu yang tidak logis, apalagi tidak kasat mata diakui. Sementara ketika sifat taklif itu tidak harus logis, beragama itu tidak harus logis. Konten-konten syariat itu tidak semuanya logis. Coba yang kentut siapa? Bujur, nu kudu di kumah naon? Banget. Kemudian kita tidak harus memaksa untuk logis. Dan nu erana banget, tidak harus. Tidak logis ya tidak logis. Ibadatan mahdon min ghairi ta'aqulin. Ibadah murni hanya karena kita ditugas tanpa harus mengerti, apalagi. Nah itu jarang dari kita cepat mengakui sesuatu yang kita ma'rifatkan. Maka untuk kesempurnaan syahadat kita perlu tasdek. Dan unsur pertama dari tasdek adalah ma'al iddi'ani. Ini ma'iyah. Yang kedua qabul. Nah, orang-orang kafir kebanyakan itu malu untuk melakukan iddi'an, padahal tahu sifat Muhammad dan tahu nisbat Muhammad. Ya'rifunahu itu tahu mereka, tapi tidak mau mengakui, gengsi. Ini orang Arab. Dalam sejarah kenabian, yang nabi yang berasal dari bangsa Arab, Nabi Ismail. Selain itu bangsa Yahudi kebanyakan. Kemudian nabi terakhir harus Muhammad yang orang Arab. Ini saya tahu tapi saya tidak mau iddi'an. Gitu. Atau hal lain yang parsial dalam urusan berakidah yang tidak mudah diakui. Al-Quran menyebut
Misal malam dan siang itu mengalami peralihan, ya, naslahu minhun nahar, saling menyalin satu sama lain. Kita mengiktikadkan alam itu qadim, tidak berubah. Nah itu juga kita tidak mau mengakui kebaruan alam, itu tanpa idian. Nah, tasdik yang kedua adalah qabul. Qabul itu menerima, tidak hanya mengakui tapi menerima. Suami kita yang tadi turub teko dengan proses yang panjang lambat laun kita akui, itu suami saya, mulai berbicara di hadapan publik bahwa dia suami saya. Tapi dalam hal tertentu sang istri belum tentu bisa menerima. Ketika tangan sedang saling memegang di pinggir jalan, kemudian diciptakanlah beberapa nuansa yang indah, saling tegur dan saling sapa. Kemudian ketika mulai merajuk, nah datang mantan nu ideal sesuai dengan kriteria orang, dilepaskan eta leungeun nu keur dicekel teh. Naon eta? Ngaku ngan jadi teu rima. Kita beriman kepada Allah, mengakui ketuhanan Allah, geus idian ya. Ada nih syariat Allah yang tidak pas dengan nurani dan hati kita. Eta mah dilepaskeun teu narima. Bagai tangan yang sudah erat berjabat kemudian dilepaskan. Berakidah itu seperti itu. Apalagi kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memuat akidah samiyat. Akidah samiyat, orang yang sudah percaya kepada kenabian Muhammad dan ketuhanan Allah pasca Nabi Muhammad turun dari Mi'raj, banyak yang kemudian tidak qabul, menanggalkan kembali keimanannya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj tidak kasat mata, cenderung hal-hal yang gaib atau tidak logis. Perjalanan sepertiga malam harus ditempuh dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis nyampe Sidratul Muntaha, itu sepertiga malam. Mulai jabatan tangan kita dengan akidah Islam tertanggalkan karena tidak menerima. Makanya salah satu alat tes corona aya rapid test, aya naon deui swab test. Maka untuk mengetes itu alladzina di awal-awal surah Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu bimakna hadza. Zalika Quran yang dalika ala sabilil makna bimakna hadza ala sabilil lafdi. Quran yang dalam maknanya tersaji di hadapan kita. Jadi mengalogatan zalika teh ku hadza. Zalikal kitabu hadzal kitabu. Zalika bi'tibaril makna wa hadza bi'tibaril lafdi. La raiba fi, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Meski keimanan itu harus diukur dengan hal-hal yang gaib. Banyak orang terpleset dari keyakinan karena hal-hal gaib ini. Di sini bahkan urutannya sampai 16. Nah, untuk qabul ulama membuat segat. Ini standar. Secara global qabul itu sigotnya ada dalam hadis-hadis sahih. Ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi ala sabilit tafsil, para ulama mazhab Asy'ari dan mazhab yang 4 terutama Syafi'i dalam syarah Muhadzab disebut. Kemudian dalam mazhab talqin kan ada, itu rincinya seperti ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, syahadat atau asyhadu di sana maknanya sudah berubah, tidak lagi a'rifu, tidak lagi asyhadu maknanya ya,
tidak lagi ad-da'inu tapi maknanya raditu atau ardi. Raditu bila ilaha illallah Muhammadur Rasul. Secara rinci segat tasdeknya raditu billahi robba wa bil islami dina. Ridho terhadap Allah sebagai Tuhan itu kan lihat billahi maudhu'nya, robban mahmulnya, wabil islami di Islam maudhu'nya. Nah itu ridho terhadap tasdik yang ada dan melekat pada maudhu. Allah dengan robban, Islam dengan dinan, Muhammad dengan nabiyan dan rasul, Quran dengan imam, mukmin dengan ikhwan. Bahkan ada ulama kata-kata sighat tasdik di sini adalah meridhoi hubungan vertikal dan horizontal dalam beragama. Vertikal, horizontal, hubungan ke atas dan ke sesama. Kaluhur ke Allah, ke sesama manusia. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wabil mu'mani. Jadi dua dimensi diridhoi, dimensi vertikalnya diridhoi, dimensi horizontalnya diridhoi. Ridho di sini adalah bentuk dari qabul. Maka ya istilah ijab, qabul, simbol tinari ridho. Raditu di dia bahasa hati. Kemudian konsekuensi orang yang ma'rifat, iddian dan qabul dan mengucapkan syahadat, dia jadi mukmin munjin kalau tidak melaksanakan ajaran Islam, hanya mengiktikadkan tauhid saja, itu menjadi mukmin fasik. Kemudian orang yang mengamalkan ajaran Islam, bersyariat dengan baik tapi tidak ma'rifat, iddian, qabul, namanya munafik, ya. Munafik amali nanti munafik nanti ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi, banyak contoh itu. Jadi tentang raditu billah catatannya tidak ada dalam kitab-kitab tauhid tapi ada dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab fikih. Itu saja, kita tutup, nanti pertanyaannya malam saja ya, dengan pembacaan hamdalah dan Rabbin fa'na. Rabbin fa'na. Alimna alladzi yanfa'u Rabbi